Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita sudah mulai memasuki pada tahun ajaran baru ya. Nah, untuk itu anak-anak, Ibu mengharapkan kalian untuk sudah siap untuk menerima pelajaran di semester 1 pada kelas 11 pada ajaran baru ini. Semoga dalam pembelajaran kita dengan lewat jarak jauh atau lewat daring ini kita masih tetap semangat dalam menjalankannya. Ibu berharap kalian semangat menghadapi pembelajaran ini karena kita tidak tahu sampai kapan kita akan belajar dalam masalah COVID ini yang tidak ada belum selesai ya. Kita berdoa semoga musibah yang kita dapatkan ini akan cepat teratasi sehingga kita bisa berkumpul kembali di sekolahan kita di SMA Negeri 3 dan kita bisa bertatap langsung di dalam kelas. Tentunya kalian sudah kangen semua kan? Ada di dalam kelas bertemu dengan guru-guru dan teman-temannya ya. Tapi kita tetap semangat ya, tetap semangat dalam pembelajaran itu, apalagi kita memiliki cita-cita ya. Kita harus mengejar cita-cita kita itu, kita raih cita-cita itu walaupun kita belajar dalam jarak jauh ya. Ingat semua ya, semuanya saya mengharapkan, Ibu berharap kita lebih semangat lagi dari yang 6 bulan yang kemarin waktu kamu masih kelas 10. Oke lah, kemarin kelas 10 kemarin mungkin kalian masih kaget ya dengan pembelajaran lewat daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, itu sudah sekarang kamu sudah dapat bayangannya ya, sudah dapat bayangannya. Jadi walaupun kamu belajar masih ada di dalam rumah, kamu tetap semangat untuk menghadapi meraih cita-cita untuk menyongsong mendapatkan nilai yang terbaik. Jadikan kalian adalah nomor 1. Oke, sekarang kita mulai belajar geografi. Sebelum saya memulai dengan pembelajaran geografi, di sini Ibu akan memberikan biodata Ibu ya, karena ini ajaran baru, ada yang belum mengenal Ibu ya, atau ada yang sudah, tapi Ibu akan mengulas biodata. Di sini Ibu bernama Jamrina SPD, kemudian email Ibu jamrina2122@gmail.com. Kemudian alamat yang dituju kediaman Ibu adalah di Jalan Pahlawan nomor 108, Kedaton, Bandar Lampung. Nah, ini kita mulai ya. Kita mulai pada materi yang pertama di kelas 11 geografi, yaitu bab 1, yaitu adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena Indonesia merupakan adalah negara kelautan, maka di sini Indonesia yang mengawali adanya pada poros maritim yang ada di dunia. Di sini posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, khususnya pada Indonesia itu dilihat nanti pada letaknya, kemudian luas, batas wilayah Indonesia. Kemudian dilihat juga pada karakteristik wilayah, daratan dan perairan Indonesia. Kemudian kita juga melihat nanti adanya bagaimana perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, karena kita memiliki potensi dan sumber daya kelautan yang sangat kaya. Nanti di sini juga Ibu tunjukkan pada peta ya. Di situ nanti kamu perhatikan gambar peta, yaitu peta Indonesia, yaitu yang mana terdapat adanya berbagai pulau ya, dari Sabang sampai
Merauke. Itu nanti kamu perhatikan ya. Selanjutnya kita lihat dulu pada awal materi kita, yaitu letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Pertama, Ibu akan membahas tentang letak wilayah yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki letak yang strategis, ya. Mungkin kalian sudah tahu ya, baik itu secara geologis maupun iklimnya. Kemudian Indonesia juga memiliki posisi yang strategis. Seperti apa posisi strategis Indonesia? Coba kalian bisa lihat pada peta tadi, yaitu posisi strategis Indonesia itu karena Indonesia terletak di antara berapa benua? Ya, 2 benua. Yaitu benua apa, Nana? Benua Asia dan Australia. Kemudian selain terletak di antara 2 benua, Indonesia juga terletak di 2 samudra. Samudra apa? Ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Juga selain dari letak antara 2 benua dan 2 samudra, Indonesia juga terletak di daerah Khatulistiwa. Ya. Nah, saat ini dilihat dari letak wilayah Indonesia, kita juga melihat pada luas wilayah Indonesia. Ada yang tahu berapa luas wilayah Indonesia, yaitu wilayah perairannya? Ya, luas wilayah perairan Indonesia itu sebesar 6.315.222 km persegi dengan panjang garis pantai 99.093 km yang terdiri atas 13.466 pulau. Kemudian Konvensi PBB, di situ tentang hukum laut internasional, ya, melahirkan adanya zonasi dalam pengaturan hukum laut, yaitu adanya perairan pedalaman atau disebut dengan internal waters. Kemudian kedua ada juga perairan kepulauan, yaitu archipelagic waters. Kemudian ketiga ada laut teritorial, yaitu territorial waters. Kemudian zona tambahan, ada juga disebut dengan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Ya, nanti kita lebih rinci lagi. Kemudian ada laut lepas. Kemudian kita lihat juga nanti pada kawasan dasar laut internasional. Indonesia memiliki batas wilayah, di mana lautan Indonesia memiliki batas sesuai dengan hukum laut UNCLOS, yaitu yang disebutkan bahwa satu, sebuah negara pantai yang berhak atas laut dengan teritorial sejauh 12 mil laut dan zona tambahannya sejauh 24 mil laut. Dan ada zona ekonomi eksklusif itu sejauh 200 mil laut dan landas kontinen dasar laut sejauh 350 mil laut atau lebih. Kedua, selain itu juga diatur apa yang dimaksud dengan adanya laut bebas dan laut kawasan, yaitu the area. Dengan lebar masing-masing zona ini diukur dari garis pangkal yang dalam keadaannya merupakan garis pantai yang saat air laut surut terendah. Nah, kita lihat juga pada karakteristik wilayah yang karakteristik baik dari daratan dan perairan Indonesia. Karakteristik wilayah daratan Indonesia itu dibagi menjadi adanya jalur pegunungan yang merupakan kelanjutan dari pegunungan dunia. Kemudian zona tumbukan
yaitu lempeng tektonik juga membentuk adanya jalur gunung api aktif, ya. Kemudian karakteristik wilayah daratan Indonesia selanjutnya, ya, membentuk jalur-jalur patahan, ya. Kemudian karakteristik keempat, dia membentuk daratan dan hasil proses pengangkatan dasar laut. Kemudian yang selanjutnya yaitu membentuk rangkaian kepulauan, ya. Nah, itu 5 dari karakteristik wilayah daratan. Kalau dilihat dari karakteristik perairan, yaitu karakteristik perairan adalah pertama, adanya semua bentukan, ya, terdapat dari semua bentukan dasar laut terdapat di Indonesia, yaitu ya daerah permukaan yang disebut dengan pelagik, kemudian daerah dasar laut yang disebut dengan bentik, ya. Kemudian ada juga dilihat dari bentukan dasar laut tuh yang ada di Indonesia, baik dilihat dari secara horizontal dan dilihat juga dari secara vertikal. Kalau dilihat dari daerah pelagik, ya, daerah pelagik itu ada zona yang disebut dengan zona neritik. Zona neritik itu adalah merupakan suatu daerah dasar zona bentik yang terletak di bawah zona neritik pada paparan benua, yaitu adanya zona perairan yang terletak di atas paparan benua, ya, yang mana zona ini adanya zona paparan sublitoral yang merupakan habitat dari berbagai organisme seperti pada rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Kemudian ada juga zona litoral, merupakan wilayah pantai yang kaya akan sumber daya hayati seperti mangrove, ya. Kemudian kita lihat pada zona oceanik. Pada zona oceanik ini itu semua perairan, ya, yang terbuka, ya, atau yang disebut dengan samudra. Kalau kita lihat lagi dari zona pelagik, ya, itu berdasarkan daya tembus cahaya matahari terhadap air laut secara vertikal. Itu dibedakan atas 2 zona yang disebut dengan zona fotik dan zona afotik. Kalau zona fotik yaitu adalah efotik atau epipelagik, yaitu perairan pelagik yang mendapatkan cahaya matahari, yang mana zona fotik itu memiliki kedalaman 100 sampai 500 meter. Kemudian zona afotik yaitu perairan pelagik yang tidak tembus cahaya matahari sehingga gelap. Jadi kebalikan dari zona fotik, ya. Kalau zona fotik dia mendapatkan cahaya matahari, tapi kalau zona afotik dia tidak mendapatkan cahaya matahari. Nah, kalau zona afotik ini dibedakan lagi, ya, atau meliputi, ya, zona afotik ini meliputi dari pertama zona mesopelagik yang merupakan bagian paling atas dari zona afotik yang memiliki kedalaman antara 700 sampai 1000 meter yang suhunya 10 derajat Celcius, ya. Kemudian kalau zona pelagik ini adalah zona afotik juga yang memiliki kedalaman 1000 sampai 4000 meter dengan memiliki suhu 10 atau sampai 4 derajat Celcius. Kemudian 3 zona abisal pelagik. Ini zona yang memiliki kedalaman 6000 meter. Kemudian ada yang keempat yang disebut dengan zona hadal pelagik. Dia memiliki zona ini, ya, kok dia lagi. Zona ini yang memiliki kedalaman lebih dari 6000 sampai 10.000
meter. Dia zona Hadalvelagik ini dia memiliki perairan terbuka dengan palung laut yang sangat dalam. Nah, kita lihat pada perairan Indonesia kalau dilihat dari berdasarkan topografi dasar, yaitu ada dua yang disebut dengan perairan laut dangkal dan perairan laut dalam atau jeluk. Kalau perairan laut dangkal itu terdapat adanya paparan Sunda dan paparan Arafura Sahul. Kalau perairan laut dalam itu terdapat adanya laut Banda dan laut Sulawesi. Ya, selain paparan yang dangkal, itu terdapat juga bentukan dasar laut di perairan Indonesia yang disebut pertama adalah basin, palung, rais, ritge, dan seamount. Ya, basin itu adalah depresi atau cekungan yang luas di dasar laut yang berbentuk bulat atau lonjong. Contohnya Laut Sulawesi. Kalau valung itu adalah depresi atau cekungan laut yang memanjang di dasar laut. Contohnya adalah palung Weber di Maluku. Itu terdapat dua jenis palung yang disebut dengan treng dan trong. Ya. Kemudian ridge itu bentukan pegunungan di dasar laut yang berbentuk kerucut. Kemudian ridge itu bentukan punggungan di dasar laut yang berbentuk agak datar, ya. Kemudian yang kelima adalah seamount, itu gunung api, dia ada di bawah laut, seperti gunung api di Laut Banda dan Kepulauan Sitaro ya. Kemudian ada juga pada paparan Sunda. Paparan Sunda ini merupakan paparan benua atau disebut dengan continental shelf yang terluas di dunia. Nah, luas paparan Sunda ini meliputi 1,8 juta kilometer segi dengan kedalamannya kurang dari 100 meter. Nah, paparan Sunda ini menghubungkan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bangka Belitung, dan daratan Asia. Selain itu, paparan Sunda ini juga dia meliputi adanya pada Laut Cina Selatan, Teluk Thailand, Selat Malaka, dan Laut Jawa. Kemudian pada paparan Arafura Sahul itu tadi, paparan Arafura Sahul ini terletak di bagian timur Indonesia ya Nana ya. Dia memiliki luas 1,5 juta kilometer persegi ya. Jadi anak-anakku, pada paparan Arafura Sahul ini juga memiliki kedalaman rata-rata 30 sampai 90 meter, di mana paparan ini menghubungkan pada Pulau Papua, yaitu pada kepulauan Australia. Sekarang kita lihat pada perairan laut dalam ya. Nah, perairan laut dalam itu terletak di antara paparan Sunda ya. Tadi ya terletak pada paparan Sunda dan paparan Arafura Sahul ya. Kamu sambil lihat petanya, di mana pada topografi dasar laut di perairan laut dalam ini sangat kompleks dengan berbagai bentuk basin dan palung yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sekarang kita lihat lagi pada topografi dasar laut dalam itu dapat kita perhatikan di mana pada di sebelah utara itu terdapat adanya Palung Mindanao dengan kedalaman 10.830 meter yang merupakan palung terdalam di dunia ya, terdalam di dunia. Kemudian ada Basin Sulawesi, ini juga memiliki kedalaman yaitu 5.100 meter. Kemudian Palung Makassar. Palung Makassar ini adalah memiliki kedalaman 2.300 meter. Ya. Kemudian dilihat yang kedua yaitu pada Laut Maluku, terdapat dari Basin Morotai
yaitu kedalaman 3.850 meter. Kemudian Palung Ternate mempunyai kedalaman 3.450 meter. Kemudian Basin Bacan dia memiliki kedalaman 4.810 meter. Kemudian Basin Manggole itu terdapat juga 3.510 meter, ya. Dan Basin Gorontalo itu ada 4.810 meter. Kemudian 3 pada Basin Banda itu terdiri atas Basin Banda Utara 5.800 meter, kemudian Basin Banda Selatan 5.400 meter, dan Palung Weber 7.744 meter. Kemudian 4 Samudera Hindia. Samudera Hindia ini adalah samudera Indonesia yang terdiri atas basin besar yang disebut dengan Indo-Australia, yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa. Nah, demikianlah penjelasan yang Ibu berikan tentang poros maritim yang ada di dunia. Salah satu yang kita ambil itu adalah pada kotak yang strategis, yaitu ada di Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penilaian, ya, pengambilan penilaian kepada kalian semua, ya. Di sini Ibu berikan tugas kalian untuk menganalisis karakteristik poros maritim di Indonesia. Sudah kamu analisis, Ibu minta kalian penilaian yang Ibu ambil yaitu berupa presentasi, ya, dipresentasikan masing-masing kalian sendiri, kemudian kamu rekam, kamu kirim videonya. Ini sekalian juga Ibu mau mengenal kalian juga satu persatu dengan adanya kiriman video ini, ya. Dicoba, jangan ada keluhan, jangan ada kata bagaimana dan tidak bisa. Pokoknya kalian coba, kalian pasti bisa. Oke, Ibu tunggu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.